Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar pendidikan karakter yang berjudul Manajemen Waktu. Manajemen waktu adalah suatu cara untuk mengalokasikan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bagaimana cara memprioritaskan tugas dan mengelola waktu dengan efektif? 1. Dengan cara membuat to-do list. Pembuatan to-do list sebaiknya dilakukan di malam hari sebelum tidur, agar saat keesokan harinya kita tidak bingung lagi dan sudah tahu harus melakukan apa. Prosesnya pun tidak memakan waktu yang lama. To-do list ini berisi daftar tugas-tugas yang harus kita selesaikan esok hari. Kita bisa membuat to-do list di buku catatan, sticky note, atau aplikasi seperti Notion, Trello, Anydo, dan lainnya. Pilih cara yang paling nyaman dan kita sukai. To-do list atau perencanaan yang kita buat mungkin tidak akan berjalan mulus, tapi paling tidak kita punya acuan setiap harinya. 2. Menyelesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Setelah membuat to-do list, mungkin masih ada kebingungan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu. Salah satu metode yang bisa dipakai adalah matriks Eisenhower atau matriks penting. Matriks ini membantu kita membagi tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting hingga yang tidak penting. 3. Menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Agar kita dapat bekerja dengan lebih fokus dan disiplin, tetapkanlah batas waktu untuk setiap tugas. Kita bisa coba time boxing, salah satu teknik manajemen waktu yang bisa membuat kita menjadi lebih disiplin dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Time boxing adalah membatasi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya kita membatasi waktu untuk menyelesaikan laporan dari 9 sampai 10 pagi. Maka tugas itu harus coba kita selesaikan selama rentan waktu tersebut. Time boxing terbagi menjadi dua, yaitu soft time box and hard time box. Soft time box artinya kita memberi toleransi atau menambah waktu apabila sampai batas waktu selesai ternyata tugas belum selesai. Sedangkan hard time box, ketika batas waktu sudah selesai, maka kita akan berhenti dan mengambil istirahat untuk pekerjaan sebelumnya. Mengambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat membuat kita merasa lelah dan sulit fokus. Oleh karena itu, penting untuk mengambil jeda istirahat. Beristirahat merupakan hal yang penting agar otak dan mata tidak kelelahan. Bagi yang sering bekerja di depan laptop atau komputer, bisa menggunakan 20-20-20 rule. Untuk mengatasi mata lelah, rule ini berguna untuk mencegah Computer Vision Syndrome atau CVS, sekumpulan gejala pada mata dan leher akibat aktivitas di depan laptop, HP, atau alat elektronik secara berlebihan dalam waktu panjang. Gejalanya antara lain mata lelah, nyeri kepala, nyeri leher dan pundak, penglihatan buram atau ganda, dan lainnya. Setelah menatap layar komputer atau HP selama 20 detik, ambil istirahat untuk melihat objek sejauh 20 kaki 6 meter selama 20 detik. Yang kelima, menghindari multitasking. Sebagian dari kita mungkin berpikir dengan multitasking, semakin banyak pekerjaan yang bisa tidak selesaikan secara bersamaan. Namun, dilansir dari Startup.com, ternyata multitasking dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Ketika melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti task untuk menyelesaikan semuanya. Ini membuat tugas tidak terselesaikan dengan maksimal dan membuat kita jadi lebih mudah lelah. Otak kita akan lebih fokus apabila menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Jadi multitasking tidak selalu optimal
lebih baik fokus menyelesaikan pekerjaan satu persatu secara disiplin untuk mencapai hasil yang maksimal. 6. Membatasi distraksi. Saat bekerja, ada banyak hal yang bisa membuat fokus menjadi terganggu, misalnya push notifikasi, email, chat di grup WhatsApp, dan lainnya. Menurut Harvard Business Review, rata-rata pekerja mendapat interupsi sebanyak 50-60 kali dalam sehari, dan 80% interupsi disebut tidak penting. Distraksi yang datang terus-menerus bukan hanya mengurangi produktivitas, tapi juga bisa meningkatkan stres. Kurangnya kontrol akan sebuah pekerjaan menjadi salah satu penyebab stres di tempat kerja. Faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen waktu. Menurut Hoff dalam Astuti 2017, yang pertama adalah usia. Penelitian Hoff yang menunjukkan bahwa semakin tinggi usia seseorang, maka semakin baik pula kemampuan manajemen waktunya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Hoff juga berpendapat bahwa apabila wanita mempunyai waktu luang, maka wanita lebih suka mengisi waktu luang tersebut dengan melakukan pekerjaan yang ringan daripada bersantai-santai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh waktunya cenderung digunakan untuk diisi dengan berbagai macam aktivitas. Menurut Hoffer dalam Widyanarita 2016, yang pertama adalah pengaturan diri. Pengaturan diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Semakin baik pengaturan diri seseorang, maka akan mampu mengatur waktunya dengan baik pula. Yang kedua adalah motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi dalam diri yang tinggi akan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik pula. Yang ketiga adalah pencapaian tujuan. Seseorang yang berusaha mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh, maka dapat mengatur waktunya dengan baik. Menurut Sri Janti dalam Gaudentius, adanya target yang jelas. Dengan adanya target pencapaian, maka hidup akan lebih terarah dan waktu pun dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Adanya prioritas kerja, individu dapat menjalankan manajemen waktu dengan baik dan mencurahkan seluruh konsentrasi dan energinya untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkannya. Adanya prioritas dalam bekerja merupakan salah satu faktor utama yang membuat individu berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. Penundaan pekerjaan. Kebiasaan menunda pekerjaan seringkali menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat akan mengerjakannya. Sehingga bila dipaksakan melaksanakannya, maka hasilnya bukanlah yang terbaik karena dilakukan dengan sia-sia. Pendelegasian tugas. Sifat kurang percaya pada orang lain dan ingin semua pekerjaan selesai dengan sempurna seringkali membuat tersitanya waktu yang kita miliki. Perlu kiranya diingatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan orang lain mungkin tidak sebaik jika dilakukan sendiri. Akan tetapi, jika pekerjaan tersebut tidak yang utama, kenapa tidak didelegasikan saja pada orang lain dengan tetap diawasi? Ingat, hal itu dapat lebih meringankan pekerjaan. Waktu yang ada dapat digunakan melakukan pekerjaan lain yang lebih berkualitas, di samping dapat meningkatkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan rasa hormat dari orang lain yang kita berikan tugas. Penataan ruang kerja. Ruang kerja yang membosankan dapat membuat pekerjaan kurang merasa nyaman dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dapat mengakibatkan sulitnya mendapat hasil kerja yang baik. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, jenis kelamin, adanya target yang jelas, adanya prioritas kerja yang menunda pekerjaan, pendelegasian, dan penataan ruang kerja, serta pencapaian tujuan. Cara mengoptimalkan penggunaan waktu di tempat kerja. Hadir lebih awal. Hadir lebih awal ke kantor mungkin menjadi hal yang sangat sulit bagi sebagian orang. Namun orang-orang sukses yang produktif tidak menghabiskan waktu bermalas-malasan di rumah dan tiba di kantor tepat jam 8. Datang lebih awal ke kantor dapat memberikan kita waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan. Untuk pekerjaan hari ini, kita akan disibukkan mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan ketika jam bekerja dimulai. Dengan hadir lebih awal,
Kita tidak menjadi terburu-buru, karena orang sukses tidak membiarkan hal sepele ini menjadi larut karena mereka sangat menghargai setiap detiknya waktu. Selesaikan pekerjaan yang paling berat. Tidak ada yang menyukai pekerjaan yang berat dan rumit. Namun jika kita menemukannya di antara daftar pekerjaan yang menjadi prioritas, jangan ragu untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Pekerjaan yang berat seringkali menjadi beban pikiran, bahkan bisa mempengaruhi kita saat melakukan aktivitas yang lain. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah menyelesaikan secepat mungkin. Saat yang paling sulit berhasil dilalui, maka kedepannya akan lebih ringan. Pulang pada waktu spesifik. Jika kantor kita menerapkan jam pulang kantor adalah pukul 17 atau jam 5 sore, kita seharusnya bisa bekerja lebih efisien. Adanya tenggat waktu bisa memacu kita bekerja lebih efektif. Jika kita berkata kepada diri kita sendiri, saya baru pulang setelah pekerjaan selesai, maka kita akan menemui dua masalah. Yang pertama, dengan banyaknya pekerjaan, bagaimana kita tahu kapan harus diselesaikannya? Dan yang kedua, tanpa waktu spesifik, kita akan lebih sering menunda-nunda. Menetapkan tenggat waktu akan membantu kita menyelesaikan pekerjaan dan menentukan pekerjaan mana yang lebih penting. Atasi masalah sesegera mungkin. Jika ada suatu hal yang mendadak dan kita bisa menyelesaikannya masalah tersebut dalam hitungan menit, maka segerakanlah lakukan. Tak ada gunanya untuk menunda. Namun ingat, hal ini baru akan berguna jika menyangkut hal yang kecil dan tidak banyak memakan waktu dalam menyelesaikannya. Jika kita memberlakukan sistem menyelesaikan suatu proyek dalam waktu cepat, maka kita tak akan bisa menyelesaikan banyak hal. Kesimpulan dari manajemen waktu, merencanakan terlebih dahulu. Penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah, bahkan pengawasan terhadap waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Saya Tian Eko Saputra. Saya Muhammad Rifki. Saya Samuel Elandi Utapea. Saya Cahyo Sumantoro. Saya Muhammad Tera Babil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.